Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana kabarnya siang hari ini anak-anak ibu? Baik, Ibu. Walaupun siang-siang masih tetap semangat ya. Siap, semangat, Bu. Semangat. Biar tambah semangat lagi. Ketika ibu bilang, gimana kabarnya anak-anak hari ini? Kalian jawabnya, alhamdulillah, luar biasa, siang yang cerah, senyum yang ceria, tetap bersemangat. Oke, yes, oke. Coba sekali lagi ya, ikutin ibu. Apa kabar anak-anak pada hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, siang yang cerah, senyum yang ceria, tetap semangat. Oke, yes. Sekali lagi. Sekali lagi ya, sekali lagi. Yang semangat ya. Ibu, pelan-pelan. Oh, pelan-pelan ya. Oke. Apa kabar anak-anak pada siang hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, siang yang cerah, senyum yang ceria, tetap semangat. Oke, yes. Oke. Jadi kita udah harus semangat ya, walaupun siang-siang Iman udah mulai lapar, tapi 30 menit aja sama ibu, habis itu boleh pulang ya. Jadi sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, maka kita akan berdoa dulu. Berdoanya ibu saja yang pimpin, kita berdoa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Semoga setelah kita berdoa tadi, maka pelajaran kita hari ini akan diberikan keberkahan oleh Allah. Amin. Nah, sebelum kita mulai pelajarannya lagi nih, kalian kan udah cantik-cantik nih anak ibu, dan juga ganteng-ganteng. Masa lingkungan sekitarnya gak cantik-cantik, gak ganteng-ganteng juga? Ayo mejanya dirapiin. Jangan ada sampah. Kak Aura, teruskan aja kak. Ayo semuanya. Yang nggak penting jangan di atas meja lagi ya. Cuman ada alat-alat tulis yang dibutuhkan pelajaran hari ini. Oke. Udah rapi semua? Udah siap untuk belajar semua? Siap. Nah, sebelumnya nih ibu mau nanya, kalian masih kenal nggak sama ibu? Masih. Ini baru pertemuan kedua. Masih kenal? Masih. Mana nama ibu? Bu Rena. Ternyata. Jadi ibu absen dulu ya. Bu, Siapa sekretarisnya? Rizka, Bu. Boleh lihat absennya Rizka? Sepertinya Sania nggak datang ya? Gimana Sania? Sakit ya, Bu. Sakit, oke. Jadi terima kasih ya buat kalian semua yang udah mau berhadir pada hari ini. Bagus nih udah berhadir ke sekolah pada hari, dan untuk Sania semoga cepat diberi kesembuhan. Amin. Baik. Untuk selanjutnya, kalian masih ingat gak kemarin kita belajar tentang apa minggu lalu? Pernikahan dini. Siapa lagi yang masih ingat? Nia tadi. Pernikahan dini, Bu. Dari pernikahan dini. Dari Nia, apa yang masih Nia ingat dari pernikahan dini? Pernikahan dini itu merupakan pernikahan yang dilakukan di bawah umur yang sudah ketentuan undang-undang, Bu. Misalnya sekarang itu perempuan minimal 20 tahun, laki-laki 25 tahun. Terus ternyata pernikahan dini itu banyak dampaknya, dampak negatifnya. Salah satunya kemiskinan sekolah, terus ranting, terus pendidikan anak-anak
Oke, bagus nih ya. Kalau dari Syuri apa yang masih diingat tentang pernikahan dini? Pernikahan dini sama seperti yang tadi Nia sampaikan Bu. Pernikahan dini itu pernikahan yang dilakukan belum cukup umur, di bawah umur gitu Bu. Nah, pernikahan dini itu sebaiknya jangan dilakukan karena dampak negatifnya sangat tidak baik bagi diri kita gitu Bu. Jadi sebaiknya pernikahan itu dilakukan pada saat yang memang usianya sudah matang. Oke, baik, bagus sekali ya jawaban dari Nia dan Suri. Kita minta tepuk tangan dulu. Jadi itu jika kita sudah belajar sebelumnya minggu lalunya jangan dilupakan agar ilmu kita itu semakin bertambah. Oke, pada hari ini Ibu akan menyampaikan tentang apa Ayu? Ada yang tahu? Belum. Jadi Ibu akan menjelaskan kepada kalian materi yaitu ayo mengatur waktu. Dari sini siapa nih yang susah untuk mengatur waktu? Arif? Nafri sama Sultan sudah pintar mengatur waktu? Belum. Belum? Jadi kan banyak yang belum bisa mengatur waktu nih. Nah, hari ini kita akan belajar tentang mengatur waktu. Yang pertama kita akan belajar tentang pengertian dari mengatur waktu atau biasa kita sebut dengan manajemen waktu. Nah, yang kedua itu akan menjelaskan tentang dampak apabila kita memiliki manajemen waktu yang buruk, dan yang ketiga itu akan memberikan tips bagaimana kita bisa memanajemen waktu yang baik. Tentang apa tadi anak-anak? Yang pertama kita akan bahas apa? Definisi. Yang kedua, dampak. Dan yang terakhir kita akan membahas tentang tips. Ya, kita membahas 3 sub materi hari ini tentang definisi, dampak, dan tips dalam manajemen waktu. Nah, sebelum itu Ibu menjelaskan materinya nih, Ibu pengen kalian untuk menonton videonya. Ayo diperhatikan videonya. Nanti Ibu akan tanya nih. Oke, udah. Lihat semuanya? Sudah perhatikan? Nah, jadi video ini dia berkaitan dengan materi kita hari ini. Jadi siapa yang ingin menyimpulkan atau apa yang kalian dapat dari video ini? Ya, Suri. Jadi video tersebut Bu menggambarkan 2 orang anak, yang satunya lagi yang sebelah kiri dia nggak bisa menjaga waktunya, sedangkan yang di sebelah kanan tadi dia bisa menjaga waktunya Bu. Yang satunya dia pakai alarm Bu. Dua-duanya pakai alarm, bukan yang satu lagi pas alarm bunyi dia nggak mau bangun, tapi yang satu lagi dia mau bangun. Habis itu dia juga karena dia cepat bangun gitu Bu, dia langsung lihat ada yang harus dikerjakan nggak, ada tugas nggak, dia langsung ngerjain Bu. Jadi waktu dia pengerjaan antara tugasnya sama deadline-nya itu
dia bisa menyiapkan tugasnya dengan sebaik mungkin. Tapi yang satu laginya Bu, karena dia malas bangun, telat bangun gitu bukan, besok pas bangunnya pun dia malah nonton TV gitu. Nah jadi akhirnya dia pun ada tugas-tugasnya telah dikerjain sehingga dia pun selalu mengumpulkan tugasnya gitu. Oke, bagus sekali ya Suri. Gimana teman-teman lain? Sependapat nggak dengan Suri? Jadi tadi ada dua orang, yang satu dia bisa mengatur waktunya dengan baik, yang satu tidak bisa mengatur waktunya dengan baik. Kalian mau jadi yang mana nih? Yang baik. Kenapa kalian mau jadi yang bisa mengatur waktu dengan baik? Ya sukses Bu. Ya gimana? Karena supaya jalannya hari-hari itu terstruktur Bu, kayak nggak kesal kalau tadi terlambat, terus nggak kesal tadi lama bangun, lewat sarapan gitu. Iya bagus. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, tadi aku sudah memberikan gambaran nih kepada kalian tentang materi mengatur waktu. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan materi tentang ayo mengatur waktu. Nah, yang pertama, Ibu akan membahas tentang apa sih itu mengatur waktu. Tapi di sini kita biasanya membahas dengan manajemen waktu. Nah, di sini ada yang ingin membantu Ibu membacakan? Iya, Nia. Manajemen waktu merupakan pengelolaan waktu di mana individu menetapkan terlebih dahulu kebutuhan dan keinginan, kemudian menyusunnya berdasarkan segi urutan kepentingan. Nah, jadi seperti itu. Manajemen waktu itu adalah kita membuat aturan, kita membuat list. Oh, hari ini saya harus melakukan ini dulu karena hal ini adalah hal yang lebih penting. Nah, atau saya kayaknya harus mengerjakan tugas dulu nih dibandingkan bermain HP ataupun bermain dengan teman-teman. Nah, itu adalah manajemen waktu. Kita mengatur waktu kita agar semuanya itu sesuai dengan waktu yang kita butuhkan. Nah, yang selanjutnya yaitu ada dampak dari manajemen waktu yang buruk. Nah, jadi kenapa kita perlu memanajemen waktu kita? Karena ketika kita tidak bisa memanajemen waktu kita, maka itu ada dampak buruknya. Pada Arif coba baca yang pertama, apa dampaknya? Mudah stres. Kenapa kita mudah stres? Karena dampak karena kita memiliki manajemen waktu yang buruk. Siapa yang bisa memberikan penjelasan pada Ibu? Ya, Reni? Karena kita tidak tahu harus melakukan apa dulu di pagi hari. Kita merasa sangat malas untuk sampai kemalasan itu sampai di siang hari. Nah, bisa jadi kita main ponsel sampai berjam-jam dan tidak tahu. Iya, betul yang dikatakan Reni. Jadi ketika kita memiliki manajemen waktu yang buruk, maka kita akan mudah untuk stres. Awalnya kita diberikan tugas oleh guru. Hari ini dikasih tugas, besok dikumpulkan besok pagi. Namun kita memilih begitu pulang sekolah, kalian memilih untuk lebih main HP. Siapa nih yang pulang ada tugas tapi memilih main HP, nonton TV. Nah, banyak kan? Nah, begitu udah malam hari, siapa yang merasa belum selesai ini tugasnya? Kalian pada kayak gitu nggak? Iya kan? Nah, itulah kalian pasti ketika kalian udah panik nih, tugas tadi belum selesai, besok pagi harus dikumpulkan, besok pagi harus bangun pagi. Apalagi kalian harus mengerjakan, pasti malam itu. Ketika kalian mengerjakan, pasti kalian cemas kan? Ya. Apalagi ketika udah terburu-buru, kalian merasa itu soalnya susah, kalian bingung harus gimana cara carinya. Apalagi kalau kalian dapat tugas prakarya, malam-malam kalian baru ingat. Stres nggak kalian? Stres nggak kalian? Nah, itu adalah dampak dari manajemen waktu yang buruk. Dan yang kedua ada alur kerja yang buruk. Sultan boleh bacain? Kerjaan buruk. Ya. Konsekuensi pertama ketika tidak bisa manajemen waktu adalah akan mengerjakan tugas dengan tidak terarah. Tugas yang seharusnya ditempatkan dan kerjakan di awal malah di akhir, ada juga kebalikannya. Oke, siapa nih yang bisa memberikan contoh Ibu nih tentang alur kerja yang buruk? Ya, Rizka. Contoh alur kerja yang buruk itu salah satunya Bu tidak bisa memanajemen tugas-tugas dengan baik. Contohnya misalnya besok itu yang harus dikumpulkan itu matematika, malah yang dikerjakan
sekarang ini itu bukan yang matematika tapi yang bahasa Indonesia. Sedangkan bahasa Indonesia itu minggu depan baru. Nah dengan begitu tugas matematika tidak terselesaikan. Oke, bagus sekali ya penjelasan dari Rizka. Jadi seperti itu, ketika kita tidak memiliki manajemen waktu yang baik, maka alur kerja kita akan menjadi buruk. Harusnya kita mengerjakan PR matematika dan seperti yang dibilang oleh Rizka, tapi kita malah mengerjakan PR bahasa Indonesia. Padahal besok pagi yang dikerjakan adalah PR matematika. Begitu hari besoknya kita baru seharusnya aku dari malam mengerjakan PR matematika. Kenapa itu terjadi? Karena kita tidak memiliki alur kerja yang baik. Kita tidak menis, oh harusnya aku mengerjakan ini dulu, harusnya aku mengerjakan PR matematika dulu baru PR bahasa Indonesia. Oke, yang selanjutnya yaitu ada kualitas kerja yang buruk. Coba Syuri kamu bacakan. Kualitas kerja yang buruk, manajemen waktu yang buruk menjadi penyebab kualitas kerja juga menjadi buruk. Akibat waktu kerja yang tidak teratur, yang seharusnya mengerjakan tugas demi tugas secara berlebihan menjadi tumpang tindih. Ya, jadi ketika kita tidak memiliki manajemen waktu yang baik, maka kita akan memiliki kualitas kerja yang buruk. Kalian pernah nggak dalam minggu ini kalian dapat banyak sekali tugas? Iya benar. Iya betul Bu. Ada PR matematika, ada PR bahasa Indonesia, ada PR IPA. Nah, ketika kalian tidak bisa memanajemen waktu kalian, maka kualitas kerja kalian itu akan buruk. Yang mana harusnya dalam seminggu misalnya kalian semua tugas itu dikumpulkan dalam satu waktu. Apa yang harus kalian lakukan dan itu waktunya sama seminggu semua. Apa yang akan kalian lakukan? Pasti pas pengerjaannya dulu asal udah jadi nggak semaksimal mungkin ngerjainnya. Iya, itu dia. Dan juga ketika kita mengerjakannya itu secara bersamaan, kita tidak ini kerjain PR matematika dulu nih. Oh, saya harus ngerjain PR bahasa Indonesia dulu nih. Ujung-ujungnya apa? Kita mengerjakannya dalam satu malam. Bayangin. Itu akan membuat kerja kita menjadi tumpang tindih. Yang tadinya itu sebenarnya tidak banyak, tapi rasanya itu sangat banyak. Dan yang selanjutnya itu ada banyak waktu yang terbuang. Coba Nasrin bantu Ibu baca. Dampak dari manajemen waktu yang buruk, kualitas kerja yang buruk. Tadi Ibu, yang bagian mana kita? Banyak waktu terbuang. Ayo, diperhatikan ya. Oh ya, yang banyak waktu terbuang Nasrin. Banyak waktu terbuang, melakukan hal-hal yang tidak berguna selama periode jam kerja, membuat banyak waktu yang terbuang percuma. Yang seharusnya waktu itu bisa digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Ya, siapa yang di sini lebih suka nonton, lebih suka scroll TikTok dibanding kalian buka buku? Saya. Semua Ibu. Ya semua ya. Siapa yang di sini lebih suka game? Kenapa? Menurut kalian kenapa kalian lebih suka nonton, main game dibandingkan ngajarin tugas kalian? Lebih menarik Bu. Seru, bener. Apa? Lebih hormon dopaminnya naik lagi. Tidak membosankan. Ada lagi? Nih, misalkan kalian dihadapkan, kalian pengen main game, tapi besok PR kan harus dikumpulkan. Kalian pilih mana? Dan ketika kalian main game, terus kalian belum selesai PR-nya, apa yang kalian rasakan? Apa yang kalian lakukan? Cemas. Itu karena apa? Karena waktu yang tadinya bisa kita kerjakan untuk PR, kita malah main game. Scroll TikTok. Nah, tadi kan udah Ibu jelasin tentang dampak dari manajemen waktu yang buruk. Kalian penasaran nggak gimana sih caranya biar kalian manajemen kalian itu baik? Penasaran nggak? Oke, yang pertama yaitu ada kita menggolongkan aktivitas berdasarkan tingkat kepentingan. Nah ini kita bisa membuat mungkin kalian suka menulis atau mungkin kalian lebih suka mendesain. Nah itu kalian bisa desain jadwal kalian dan itu bisa berdasarkan penting dan mendesak. Ataupun yang kedua, urutan keduanya itu penting tetapi tidak mendesak. Yang ketiga tidak penting tetapi mendesak. Dan yang keempat tidak penting dan tidak mendesak. Coba Ibu pengen
tugas, tugas dan dikumpulkannya cepat, jadwalnya besok. Terus yang kedua penting tapi dia tidak mendesak. Ada deadline juga bu, tapi ini kumpulan tidak hari lagi. Nah, lebih penting lagi ya dikumpulkan yang bisa besok. kumpulkan. Terus yang tingkat yang ketiga itu tidak penting tetapi mendesak. Pekerjaan rumah, Kerjaan rumah mungkin kotor, kayak ini piring kotor, piring kotor harus dibersihkan. Dan yang ketiga yaitu tidak penting dan yang terakhir yaitu tidak penting dan tidak mendesak. Itu kayak kalian tadi main game itu sebenarnya nggak penting-penting kali, tapi tidak dan juga tidak mendesak. Oke, dan yang selanjutnya yaitu kita bisa melakukan hal-hal yang kecil. Nah, ketika kita baru belajar manajemen waktu, kalian ini baru belajar manajemen waktu nih kan? Nah, rasa malas itu bisa menerpa lebih dulu kayak kalian tadi. Aku main game aja lah, sekali aku ngerjain PR, ya kan? Nah, jadi jika kita itu banyak memiliki tanggungan kegiatan di depan mata, kita bisa memotivasi diri yang mana untuk coba melakukan hal-hal yang kecil dulu. Misal kalian bayangkan ini tugasnya PR matematika. Kan sering gak kasih PR matematika? Soalnya cuma 2 tapi enaknya banyak. Sering kan? Terus sekarang aku sih kayak soalnya 2 tapi anaknya banyak. Pasti kalian ngerasa ketika kalian melihat keseluruhan, pasti kalian merasa kenapa ya tugasnya ibu ini kasih? Mana waktu cuma sedikit lagi, ya kan? Nah, ketika kalian bisa mulai melakukan hal-hal kecil, kalian bisa menggolongkannya. Kayak misalkan, oh aku hari ini jam ini dari jam sekian ke jam sekian aku ngerjain nomor 1 yang A dulu deh. Nanti selanjutnya baru mengerjakan yang B, lalu mengerjakan yang C. Nah itu lebih ringan kan? Nggak terlalu berat kan? Karena kita melakukan membuatnya itu menjadi hal-hal yang kecil. Nah, yang terakhir yaitu kita sesuaikan pelaksanaan jadwal dengan situasi. Ada yang tahu nggak maksudnya ini apa? Nggak tahu ya, bingung ya. Nah, yang mana? Ketika kita membuat jadwal, pertama kan ibu sudah memberi tips, kita memberi jadwal itu ada 4 tingkatan. Nah, ini kita sesuaikan pelaksanaan jadwal kita dengan situasi kita. Mana kita lihat dulu nih, pada hari ini aku harusnya kita pengen buatnya kita hari ini mengerjakan PR matematika, tetapi badan kita tuh kurang fit. Kita harusnya bisa mengerjakan PR itu, tapi kita kurang fit. Nah, kita bisa menyesuaikan jadwal kita itu dengan situasi kita. Mungkin masih awal-awal mau sakit, kita bisa mengerjakannya hanya sedikit, atau kita oh hari ini aku nggak jadi nih kerjain PR matematikanya, aku istirahat dulu biar nanti malam itu menjadi lebih fit, bisa tidak menjadi sakit. Jadi selain kalian membuat jadwal, maka kalian juga harus menyesuaikan terhadap situasi. Oke, gimana semuanya udah paham? Udah bu. Nah, gimana? Udah bosan belum? Udah bosan ya? Oke, selanjutnya Ibu akan meminta kalian untuk membuat 4 kelompok. Berhitung saja ya, dimulai dari Leni. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, Rizka, 4, 2, Narin, 4. 4. Nah, Ibu minta kalian duduk bersama dengan kelompok, dan setelah itu kita akan melakukan S briefing bersama dengan kelompok. Ayo, kelompok 1 di sini. Oh, kelompok 2 di sini. Nah, kelompok 1 mau di mana? Ini coba satu. Depan. Itu kelompok berapa? 1. 1. Kelompok 3 mana? Nih. Kelompok 2. Kelompok 4 mana? 4 dalam tuh. Ini 2 di mana? 3 di mana? 3. Satu ada satu. Ada 3. Ini untuk orang banyak. 4. Ada 4. 3. Ini kelompok 1. 2 nomor 2. 2 ada nomor 2. 2. 3 mana?
Ini mana? Nih, Pak. Terus ini mana? Terus ini. Ibu mau kalian ada di satu meja. Karena kita akan kuliah di sini. Ayo, satu meja. Nih, Bu. Itu kakak kami 2 orang. Nggak apa-apa. Kami juga ada yang dikit malah menang nanti. Nah, jadi di sini ibu akan membagikan ini ada tempat, ada bola-bola kertas dan juga ada beras. Yang mana setiap kelompok akan ibu kasih ini. Nah, nanti kalian harus bisa memasukkan bola ini, kertas ini dan beras ini. Harus masuk semuanya. Oke, ibu kasih waktu selama 3 menit. Gimana pun caranya, ibu akan kasih toples dan bola-bola kertas ini di dalam. Dan ibu akan kasih beras ini. Nanti tugas kelompok, bagaimana caranya kalian bisa memasukkan beras ini dan bola ini ke dalam toples ini dan bisa ditutup. Oke. Gimana pun caranya, gimana pun caranya itu kalian. Hah? Berasnya boleh dikeluarin, harus dari plastik ya. Nih, Berasa boleh dibuat. Ibu ada larangan nggak? nggak ada. Masa harus. Ya, jangan dibuka ya. Tapi terserah kalian. Nah, pokoknya bagaimana pun caranya kalian harus bisa memasukkannya seperti ini. Ya, terserah kalian. Ini mau berapa? 1. Ibu bolanya. Ibu kasih, Ibu mereka mulai duluan. Oh, emang jiwa-jiwa kita. Ibu ini nggak mubazir. Berasnya jangan jatuh. Ya. Bisa nanti berasnya mau pulang balik. Ibu nggak tahu ini kelas sedikit ya Bu. Oke, ibu kasih waktu cuma 3 menit. Perhatikan ibu semuanya. Anak-anak ayo perhatikan ibu dulu. Jadi ibu kasih waktu kalian selama 3 menit. Bola-bola jangan dibuka ya. Bola-bola jangan dibuka lah. Bola-bolanya jangan dibuka. Jadi mau bagaimana cara kalian itu terserah ibu kalian bisa memasukkan bola-bola itu dan beras sebentar lagi dalam waktu 3 menit. Pokoknya aku bisa ditutup sama tutup. Harus masuk kan? Masuk semuanya. Oke, dimulai dari sekarang. Kenapa udah selesai? Nih, nak. Bukan jadi kembali. Itu sablon ya, Bu. Caranya ada sama. Oh iya. Enggak, kelihatan itu masuk bedanya. Oke, jadi dari kelompok merah, coba ceritakan gimana cara kalian bisa masuk ini. Masukin kacang dulu, terus masukkan berasnya selesai. Kalian ada coba nggak tadi masukin beras dulu baru bolanya? Ada tadi tapi Bisa. Bisa. Nggak bisa. Makanya kalian memilih masukkan bola-bola dulu. Bola-bolanya dulu. Oke, kelompok hitam mana? Ini Bu. Nah, kalian ini masuknya tadi. Milih bukan masukinnya, masukin kertas dulu baru berasnya. Oke. Ada coba cara lain nggak? Enggak. Berhasil tadi ya. Oke. Untuk kelompok putih gimana? kami masukin kertas bola-bolanya dulu baru. Iya. Kalau kelompok ini, Jadi berasa dulu. kalian ada ubah bolanya nggak? Nggak ada. Ada tubuh pakainya penyetin. Iya, Bu. Iya, Apa ini periksa? Jujur nih Bu.
ataupun hal-hal hiburan yang belakang kenapa? Ada yang mau dijelasin? Kami lagi diskusi cara Ibu lagi jelasin ini. Ya, dengerin dulu ya. Oke, jadi ini kita melakukan speaking ini berkaitan dengan materi kita hari ini. Jadi ketika kalian tadi kelompok merah ya, mencoba untuk memasukkan berat dulu, cukup nggak bola-bolanya? bola-bola dulu. Nah itu sama halnya ketika kita mendahulukan hal-hal yang tidak penting. Kita main game dulu, kita main HP dulu, dibandingkan kita mengerjakan tugas kita. Maka tadi apa? Gak bisa masuk kan tugasnya? Gak bisa terkerjakan kan? Nah ketika kalian memasukkan semua dulu, ada yang memasukkan semuanya dulu bola-bolanya, habis itu baru berasnya. Nah itu kalian membuat jadwal dulu nih. Oh hari ini aku harus mengerjakan tugas. Kalian mengerjakan tugas yang penting-penting dulu. Nanti di sela-sela waktu kalian melakukan hal-hal seperti hiburan, main HP. Karena kita sebagai manusia juga tidak bisa melakukan hal-hal yang serius saja. Kita juga pasti ingin melakukan hal-hal yang hiburan agar kita tidak stres. Atau mungkin dari orang kita dari diri yang memasukkan dulu berat sama lalu dia Jadi Bu, nanti ini ibu minta sekali lagi ya. Oh, mau dengerin ibu dulu. Ketika tadi mereka memasukkan beras dulu, lalu mereka masukkan bola, lalu masukkan beras. Nah itu juga sama halnya mengatur waktu. Misalkan, oh hari ini aku kayaknya siang masih bisa tidur siang. Nanti bangun mengerjakan tugas malam hari. Malam hari aku kayaknya harus tidur cepat karena besok pagi harus masuk ke sekolah. Jadi itu bisa mengimbangkan waktu yang harus didahulukan dan juga hal-hal yang membuat kita hiburan ataupun yang sebenarnya itu tidak penting tapi kita butuhkan. Oke, tadi kan kita sudah melakukan eksperimen ya, udah paham kan? Sekarang ibu mau membagikan lembar kerja kalian. Ibu pengen kalian mengerjakannya secara berkelompok. Nah, jadi di sini ada nanti kalian tulis nama kelompok, terus tulis nama anggota kelompok, terus kalian baca kasusnya ini. Selanjutnya ibu minta kayak gimana pendapat kalian ataupun bagaimana yang seharusnya kasus yang ada ini melakukannya. Pokoknya sini nanti ada pertanyaannya ya. Oh, ibu, ini untuk kelompok merah ya. ya Bu. Ini kelompok biru. Ini kelompok hitam. Oke, sudah paham semuanya? Tolong semuanya fokus ngerjain tugas hal-hal yang tidak berkaitan dengan pelajaran yang singkat dulu ya. Ibu kasih waktunya selama 5 menit. Sultan, kapan ada di sini Sultan? Kendala? Mana pulpennya ini? Di depan. Oh, ini bisa.
Baca batunya ya, beda-beda dikasihnya. mau menjelaskan hasil dari kerja kelompok kami. Nah, kasusnya itu kan Andira seorang laki-laki yang baru lulus SMK. Setelah lulus SMK dia memutuskan untuk lanjut kerja. Namun Andi adalah orang yang suka telat bangun pagi, menunda-nunda pekerjaan. Bahkan sewaktu sekolah lebih memilih bolos sekolah ketika ada tugas. Pada suatu hari Andi mendapatkan tawaran kerja. Namun pekerjaan yang dilakukannya itu setiap pukul 8 pagi dan ketika dia telat maka Andi tidak akan diterima di pekerjaan tersebut. Menurut kelompok apa yang harus dilakukan oleh Andi? Nah, tadi setelah saya dan teman kelompok bertemu, hal yang menurut kami harus dilakukan oleh si Andi ini. Nah, jadi kan dia ini belum bekerja, tapi dia tuh udah sadar kalau ada beberapa kebiasaan buruk dia tuh yang membuat jadwal di kehidupan dia itu jadi berantakan. Nah, menurut dari kelompok, sebelum hal itu berdampak ke depannya ke pekerjaan si Andi, alangkah baiknya si Andi itu lebih memanajemen waktu dia menjadi lebih terstruktur. Seperti kayak mungkin diawali dengan yang sangat awal itu bangun pagi, seperti kayak jam 6, sholat subuh dulu, makan sarapan, lalu baru dia berangkat kerja. Jadi mungkin dengan cara seperti itu, dia sesudah terlepas dari kebiasaan buruk itu yang sering telat. Oke, bagus sekali. Mana kelompok lain? Setuju dengan pendapat? Setuju. Oke, selanjutnya mau kelompok siapa? Kelompok hitam? Ya, lanjut. Nah, jadi kami dari kelompok Intan yang merasakan kami ada 3 dan jadi itu kasusnya adalah Intan adalah anak SMP kelas 9. Pada semester ganjil kelas kita mendapatkan banyak tugas. Setiap mata pelajaran ada tugas, namun dikumpulkan di hari yang sama. Waktunya diberikan sekitar 2 minggu, tapi Rika merasa itu adalah waktu yang lama dan cukup panjang untuk mengerjakan semua tugas. Maka Rika memilih membuatnya nanti pada waktu tinggal sehari lagi. Rika baru mulai mengerjakan tugasnya. Hasil, Rika merasa kelelahan dan tidak bisa menyelesaikan semuanya dengan baik. Menurut kelompok, apa yang Rika lakukan agar hal tersebut tidak terjadi? Nah, dari kelompok kami, seharusnya Rika itu harus datang membagi-bagi waktunya dan seperti menjadwalkan kakak untuk mengerjakan tugas A, tugas B, ataupun tugas C, agar Rika tidak kewalahan dan kelelahan saat mengerjakan tugas tersebut dan juga sehingga nantinya Rika itu memiliki waktu yang longgar untuk mengerjakan pekerjaan. Oke, bagus sekali ya jawabannya. Mana dari kelompok lain? Nggak bagus bu, sesuai sama saudara. Sesuai ya, jadi seharusnya dia bisa mengatur waktunya sehingga nanti siapa namanya tadi? Rika. Nah, si Rika ini bisa mengerjakan tugasnya dengan baik. Ini di antara dua kelompok siapa nih mau duluan? Duluan angkat tangannya tidak? Harusnya deh. Dengerin. Betul nggak jawaban dari kelompok ini? Kita lihat ya. Kita adalah anak SMP kelas 7. Pada suatu hari Jumat, guru memberikan tugas yang ditentukan pada hari Senin. Pada hari Sabtunya, kita merasa bahwa ia masih dapat mengerjakannya pada hari Minggu. Jadi kita bermain HP dan tidak mengerjakannya. Nah, pada hari Minggu, kita diajak teman-temannya main ke pantai dan berpikir bahwasannya tugasnya dapat dikerjakan malam. Ternyata malamnya kita kecapekan dan memilih untuk tidur dan berniat bangun jam 5 untuk mengerjakan tugasnya. Namun ternyata rencananya gagal karena kita kecapekan dan tidak terbangun pada jam 7. Kita terkejut dan langsung mengerjakan tugasnya sehingga kita terlambat ke sekolah dan tugas yang kita buat itu tidak maksimal hasilnya. Nah, menurut kelompok apa yang seharusnya kita lakukan? Nah, kan tadi Bu, tugas sesi kita ini kan diberikan hari Jumat, berkumpulnya hari Senin. Seharusnya kita mengerjakan tugas terlebih dahulu agar kegiatan-kegiatan yang dilakukan ke depannya itu enggak jadi halangan gitu Bu. Jadi dia bisa pergi ke pantai sama teman-temannya dengan bebas, main HP dengan bebas, tanpa harus dihantu-hantui tugasnya Bu. Benar. Benar jawaban dari kelompoknya. Benar. Ya, jadi kalian walaupun besoknya hari Minggu kerjakan dulu semua tugasnya baru main-main. Karena kita ibu maupun teman-teman semuanya nih pasti kalau udah main sama teman lupa waktu ya nggak? Ya. Nah, ketika kita udah lupa waktu nih, lupa sama tugasnya nggak sempat dikerjakan. Jadi ketika kita mendahulukan teman-teman dulu mengerjakan tugasnya, maka teman-teman lebih enak aja nih untuk bermain. Ya, yang terakhir nih kelompok biru. Kasusnya Rasya adalah anak SMP kelas 9.
video dengan deadline seminggu, namun Aisyah memilih bermain game setiap malamnya dan tanpa disadari besoknya adalah hari terakhir untuk video dan dia tidak sempat lagi untuk mengerjakannya. Menurut kelompok apa yang harus diubah dari kebiasaan itu? Menurut kami, Aisyah harus membuat yang namanya tugas, dimana kan diberikan tugas itu sudah seminggu. Jadi kalau dia tidak buat penjadwalan, bisa-bisa dia lupa gitu, karena mungkin udah main HP ataupun bermain game. Nah, seharusnya Aisyah bisa mengutamakan hal yang penting dan mendesak dan membuat jadwal harian. Semingguan ini mau dilakukan apa aja. Jadi dia harus membuat jadwal harian dia. Oke, tepuk tangan dulu. Bagus sekali ya jawabannya. Nah, berarti anak-anak ibu sudah memahami nih yang namanya mengatur waktu. Nah, untuk kedepannya ibu harap kalian juga bisa menerapkan materi kita hari ini untuk mengatur waktu kalian. Jangan lagi tuh SKS. Mengerjakan tugasnya. Oke, jadi tadi kelompok sudah membacakan hasil kerjanya. Selanjutnya ibu pengen salah satu dari kalian memberikan kesimpulan nih pada pelajaran hari ini. Ayo, siapa yang mau? Tadi kan kita sudah melakukan SBQ, udah ibu jelasin di awal, lalu kemudian udah mengerjakan kasus, dan pintar-pintar ya kalian jawab. Ayo, siapa yang mau menyimpulkan videonya ada? Oke, dari ibu aja ya. Nah, jadi kesimpulan kita hari ini bahwa ketika kita bisa mengatur waktu, maka semua waktu kita itu akan tersusun rapi dan tidak ada lagi yang namanya kita terburu-buru di dalam mengerjakan suatu pekerjaan. Oke, baik, terima kasih kepada anak-anak ibu semua. Sebelum ibu tutup, ibu ini membagikan kertas evaluasi yang mana ini nanti kalian kumpul ke ketua kelas dan ketua kelas bawa ke meja ibu ya.